Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, secara mengagumkan, Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur. Dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan mendorong kami dalam merayakan hari Natal ini dengan memberi diri kami, mendekatkan diri kami, terlebih-lebih menjadikan kami saluran rahmat-Mu bagi sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat Hari Raya Natal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada Hari Raya Natal ini hati kita penuh dengan sukacita karena kasih Allah begitu nyata dalam hidup kita. Dia yang adalah Allah rela menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri bayi Yesus yang telah lahir di Gua Betlehem. Semua kita bersukacita, mulai dari anak-anak, para remaja, orang muda, orang tua, serta kakek dan nenek. Kita datang bersama menghadap sang bayi di kandang Betlehem, mempersembahkan diri kita,
puji-pujian sambil ikut bernyanyi bersama para malaikat. Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sungguh peristiwa Natal adalah peristiwa kasih Allah kepada umat manusia. Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia, Kristus Tuhan kita, telah lahir di kota Daud. Para malaikat mewartakan kabar sukacita itu, bahwa Allah memberikan kesukaan besar kepada manusia. Sang Raja Damai telah lahir, bukan hanya di Bethlehem, tetapi juga di hati kita masing-masing. Dia hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita sebagai manusia. Dia menjadi penuntun hidup kita dikala kita menghadapi gelapnya hidup ini. Hidup yang sunyi, sepi, dan telah dihalau oleh kedatangan Sang Terang Juru Selamat umat manusia. Dunia menjadi penuh sukacita, penuh damai, asal kita semuanya mau menerima dan membiarkan Dia tinggal dan lahir di hati kita masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kegelapan telah sirna karena kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang memberikan harapan kepada dunia yang hampa, karena Dia merupakan penggenapan janji Allah kepada kita manusia. Maka marilah kita meneruskan apa yang telah dibawa oleh Yesus Sang Raja Damai pada pesta kelahirannya, yaitu kita harus menjadi saluran kasih Allah kepada semua orang yang kita jumpai. Peristiwa Natal adalah peristiwa kasih, sehingga mari kita merayakan kasih itu. Natal itu berarti kita merayakan kasih itu, menghayati kasih dan membagi kasih itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari yang agung ini kita mau membuka hati kita lebar-lebar bagi kedatangannya, menerima Tuhan dalam kehidupan kita, menyerahkan diri kita kepadanya. Janganlah kita berlaku seperti pemilik penginapan di Bethlehem yang menutup pintu bagi kelahirannya. Baiklah kita bersama para gembala datang dengan penuh sukacita, kegembiraan. Kita masuk ke dalam kandang dan mengantar anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk memandang Sang Cinta Allah yang telah menjadi manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Natal. Selamat merayakan hari kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Selamat bergembira karena sabda Allah telah menjelma menjadi manusia lemah. Dan kita bergembira karena kini Ia telah tinggal di antara kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang bersama untuk hidup yang berkenan di hadapan Allah, agar damai dan sejahtera Natal tinggal di antara kita. Seperti yang dikatakan oleh bala tentara surga, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat bermenung. Semoga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau mau menjadi manusia sama seperti kami untuk menjaga dan menuntun kami di dunia ini dan menerangi kegelapan hati kami. Semoga perayaan Natal yang kami rayakan ini menjadikan kami mampu untuk menjadi terang bagi sesama kami, menjadi saluran kasih-Mu, dan mengantar banyak orang kembali kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.